Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Pidato dalam rangka Milad Muhammadiyah, yang saya hormati segenap panitia Lomba Pidato serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih bisa merasakan dua hal yang berlawanan serta dua hal yang kontroversi, yaitu antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, serta antara yang terpuji dan yang tercela. Salawat serta salam tidak lupa marilah kita tuntunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah yang telah menuntun kita semua dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya adalah Nariswari, perwakilan dari KB Aisyah Paskaran Kecamatan Batang. Perkenankan di sini saya menyampaikan pidato dengan judul Rumus Mendidik Anak. Berbicara mengenai anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak itu adalah amanah dan juga anugerah dari Allah, yang mana kelak setiap orang tua akan dimintai pertanggungjawaban terhadap anak yang telah Allah hadirkan dalam hidupnya. Maka dari itu, memastikan anak kita untuk tumbuh dalam kebaikan adalah tugas dan kewajiban kita sebagai orang tua. Orang tua bukan hanya mencukupi kebutuhan dari anak kita dalam hal materi saja, akan tetapi yang paling penting adalah orang tua harus selalu hadir dalam kehidupan anak-anaknya, agar hati anak-anak kita tidak direnggut oleh sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Maka ketika ada pertanyaan, sebenarnya apa saja sih menjadi tugas dari orang tua itu? Tugas dari orang tua itu, ada yang menjawab adalah mendidik anak. Ada juga yang menjawab bahwa tugas dari orang tua itu adalah membesarkan anak. Namun, banyak juga yang memberi jawaban bahwa tugas dari orang tua itu adalah mencukupi kebutuhan anak. Dari jawaban-jawaban tersebut tidak ada yang salah. Semuanya benar. Tugas dari orang tua itu adalah membesarkan, mendidik, mencukupi kebutuhan. Namun, banyak orang tua yang melupakan bahwa tugas utama dari orang tua adalah memberikan bekal ilmu yang baik agar anak-anak kita tumbuh dalam kebaikan dan keluarga kita terbebas dari api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai
orang-orang yang beriman. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan anak-anak cucu kalian serta keturunan kalian dari siksa api neraka. Dari cuplikan ayat Al-Quran tersebut, kita sebagai orang tua harus selalu khawatir anak kita nantinya akan tumbuh seperti apa. Anak kita bergaul dengan siapa saja. Anak kita berteman dengan siapa saja. Apalagi di era digital seperti sekarang ini, orang tua harus selalu tahu bahwa anak-anak kita itu di sosmed follow-followan dengan siapa saja. Anak kita sering stalking media sosialnya siapa saja. Karena boleh jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka follow, itu akan menjerumuskan anak-anak kita, akan membawa keburukan-keburukan kepada diri anak-anak kita. Karena sekarang banyak sekali orang tua yang acuh tak acuh, bahkan tidak peduli terhadap anak-anaknya, terhadap keluarganya. Yang penting mereka sudah merasa anak mereka sudah dikasih jajan yang banyak, anak mereka sudah diberi uang saku yang cukup, anak mereka sudah dikasih makan yang cukup. Padahal mereka melupakan bahwa bekal ilmulah yang anak-anak kita perlukan. Bekal ilmu itu akan jauh lebih penting dan lebih dibutuhkan oleh anak-anak kita. Maka pastikan anak-anak kita itu adalah anak-anak yang benar-benar terjaga dalam kebaikan dan jauh dari yang namanya dosa. Seperti kata Nabi Muhammad SAW, sungguh seseorang akan diangkat derajatnya kelak di surga. Lalu mereka bertanya, bagaimana ini bisa terjadi ya Rasulullah? Dan Nabi pun menjawab, Masya Allah, semua ini terjadi karena anakmu. Karena anak-anakmu yang telah memohonkan ampunan untukmu. Saat kita nanti sudah tiada, apakah anak-anak kita masih akan mendoakan kita? Apakah anak-anak kita masih menghadirkan kebaikan atau tidak? Anak-anak kita masih mendoakan yang baik-baik untuk orang tuanya apa tidak? Maka mulai hari ini, pastikan anak-anak kita punya hati yang baik, punya iman yang baik, punya ilmu yang baik, agar kelak ketika nanti kita sudah pergi meninggalkannya, anak-anak kita masih mau mendoakan kita. Insya Allah. Dan mudah-mudahan anak-anak kita akan menjadi anak yang solih dan solihah. Amin. Allahumma amin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika banyak sekali kesalahan. Akhiru qouli hada, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.